Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, kembali lagi dalam program TTS Tanya Tenaga Psikolog. Kali ini saya masih ditemani dengan ibu yang cantik, Ibu Trinike, selaku selamat siang. psikolog klinis anak. Tapi saya lebih senang untuk menyapanya sebagai Mbak Yayang. Gimana Mbak Yayang, episode ketiga ini dengan tema yang gak kalah menarik dari sebelum-sebelumnya? Udah mulai terbiasa. Udah mulai terbiasa ya. Oke. Pembahasan kita kali ini terkait dengan para parents yang memang dititipi atau dianugerahi dengan anak-anak berkebutuhan khusus gitu ya. The struggle is real, menerima keterbatasan anakku gitu. Jadi untuk para orang tua yang memang ada pengalaman atau mungkin kerabat terdekat, mungkin tetangga atau saudara yang memang memiliki anak-anak spesial. Nah, momennya tepat sekali hari ini nih, kita akan banyak membahas terkait bagaimana sih orang tua semestinya menerima kondisi anak gitu dengan begitu dengan begitu kespesialannya gitu ya Mbak ya. Dengan gitu. keunikannya. Dengan keunikannya gitu. Jadi boleh sedikit ya pengantarnya Mbak Yayang terkait tema kali ini, monggo silakan. Ini pas ditanya ya atau misalnya diajukan dengan tema ini sebenarnya cukup menarik ya buat saya gitu, karena kan selama ini kadang kita kayak kalau misalnya anak berkebutuhan khusus kita cuma fokus ke anaknya nih, tapi kita kurang melihat bagaimana sih sebenarnya kondisi orang tuanya, terutama dalam menerima kondisi anaknya seperti itu kan. Jadi mungkin kayak nanti kita akan sedikit bahas ya, melihat dari sudut pandang orang tua gimana sih kalau misalnya kita memiliki anak dengan berkebutuhan khusus, kira-kira perasaan apa aja sih yang akan mereka alami dan tantangan-tantangan apa yang akan mereka hadapi, paling seperti itu sih Mbak gitu. Jadi kayak paling cerita sedikit kayak mungkin ada beberapa orang tua yang berat ya pastinya ya, pasti berat gitu, karena yang namanya orang tua pasti menginginkan yang terbaik buat anaknya gitu kan, menginginkan yang bisa dibilang sempurna gitu kan, tapi kadang-kadang kan ya takdir berkata lain gitu ya Mbak ya. Jadi kayak mungkin dikasih sesuatu yang spesial, sesuatu yang unik, yang berbeda dari anak lain, dan itu kadang membuat orang tua mungkin sedih, marah, atau kecewa, betul. Apalagi mungkin bisa sampai ada orang tua yang menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi dengan anaknya, seperti itu. Dan sebenarnya itu adalah suatu perasaan yang wajar gitu ya, suatu perasaan yang wajar. Jadi mungkin kita juga tidak perlu untuk menghakimi ya. Kadang-kadang ada juga gitu orang yang ya udah sih orang anaknya kayak gitu kok, gak bisa terima gitu kan, malah marah-marah apa segala macam ya. Sebenarnya sih perasaan-perasaan itu adalah suatu perasaan yang wajar gitu. Nah, tinggal bagaimana kita untuk bisa menerima dan meregulasi perasaan-perasaan yang nggak enak tersebut gitu, yang pada akhirnya juga bisa membantu para orang tua ini untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anaknya gitu. Berarti sebenarnya dalam dunia psikologi ini ya, khususnya kita ya psikolog klinis anak nih Mbak Yayang ya, pasti banyak sekali menangani kasus-kasus yang memang terkait dengan anak berkebutuhan khusus gitu. Jadi untuk para parents, boleh nggak sih Mbak didefinisikan lagi anak berkebutuhan khusus atau anak yang spesial tuh anak yang seperti apa sih Mbak gitu, definisinya gitu? Kalau sebenarnya untuk anak spesial sendiri ini kan sebenarnya mereka juga ada banyak diagnosanya ya. Jadi memang sebenarnya untuk yang berkebutuhan khusus ini adalah ketika anak-anak ini mereka mengalami kesulitan dan itu tidak sesuai dengan usia perkembangannya. Gitu. Jadi ada sesuatu yang dia perkembangannya ini tidak sesuai dengan usia yang seharusnya gitu kan. Nah, ini mungkin yang perlu jadi concern oleh para orang tua gitu, untuk kalau misalnya ada sesuatu nih sama anaknya yang itu tidak sesuai dengan usia perkembangannya, sebaiknya dari sejak dini perlu untuk diperiksakan. Gitu. Kalau begitu berarti orang tua sebenarnya udah mulai bisa tahu indikator, oh kayaknya nih anak saya terhambat tumbuh kembangnya, itu bisa
bisa mulai dideteksi sejak usia berapa dan bagaimana caranya? Biasanya usia 2 tahun. 2 tahun. Karena kalau dari bayi itu kan kita anak bayi itu kan belum bisa apa-apa kecuali nangis. Jadi kan itu biasanya belum kelihatan gitu. Kita masih ya memang usia perkembangannya anak bayi belum bisa ngomong, belum bisa jalan apa segala macam. Namun balik lagi sih kita sebagai orang tua juga perlu untuk apa ya, rajin baca-baca gitu ya, untuk mencari ilmu terutama untuk melihat rentang perkembangan anak gitu sesuai dengan usianya. Jadi misalnya usia berapa udah harus bisa apa gitu, dan usia toleransinya itu sampai usia berapa gitu. Dan kalau misalnya sudah melewati batas usianya dia masih mengalami kesulitan atau misalnya belum bisa gitu, walaupun sudah dilatih, sudah distimulasi tapi masih sedikit mengalami kesulitan atau gimana, nah itu mungkin udah kayak red flags gitu, udah tanda gitu, udah bahwa gitu mungkin perlu untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut atau konsultasi lebih lanjut gitu, untuk nantinya mendapatkan diagnosa yang lebih jelas gitu. Jadi kalau udah ada diagnosa yang lebih jelas, udah ada pemeriksaan, udah ada diagnosa, maka akan lebih mudah untuk memberikan intervensi yang tepat ke anak ini gitu. Apa ya, umumnya kalau saya mungkin dengan teman-teman saya gitu ya, kadang seringnya gini, kok kayaknya anak perempuan ini lebih cepat bicaranya ya ketimbang anak laki-laki. Nah itu saya juga nggak tahu sih sebenarnya penelitian ilmiah seperti apa ya, tapi beberapa teman saya merasa bahwa anak laki-lakinya kemampuan berbicaranya sedikit terlambat dari usianya gitu. Jadi sebenarnya ada nggak sih Mbak apa ya, pemaparan lebih khusus kenapa misalnya anak perempuan lebih cepat bicaranya sedangkan anak laki-laki kok kayaknya agak lebih susah nih belajar untuk bicaranya gitu. Itu kenapa ya? Misalnya ada nggak sih Mbak yang nanganin kasus yang kayak gitu? Kalau untuk masalah, kalau secara gender sih memang pernah baca literatur yang memang seperti itu, dan itu ada kaitannya sih kalau nggak salah sama perkembangan otak, dan ada kaitannya sama hormon juga kalau nggak salah gitu ya, karena kan mereka berbeda ya laki-laki dan perempuan, kemudian juga dipengaruhi oleh mainan gitu ya, dimana kan kadang-kadang stereotipnya itu anak perempuan main boneka ya kan, yang mungkin lebih banyak dialognya ya betul. Kalau anak laki-laki banyak main mobil-mobilan yang cuma ngeng ya kalimatnya gitu. hanya itu ya, soalnya kan nggak mungkin kalimat panjang ya, dan itu bisa mempengaruhi. Tapi kalau bicara masalah bahasa segala macam itu sebenarnya multifaktor, jadi banyak faktor sebenarnya. Jadi kita tidak hanya bisa melihat dari satu atau dua faktor, kita perlu banyak melihat dari banyak faktor gitu, bagaimana stimulasi lingkungan segala macam itu sih paling. Dan balik lagi kita lihat dari apa ya, patokannya itu adalah usia yang perkembangan sesuai dengan usia perkembangannya atau tidak. Jadi jangan dibandingin sama anak tetangga, anak orang gitu. Kok dia ngomongnya udah lancar, wah anak gue delay nih karena belum lancar gitu misalnya. Padahal sebenarnya setelah dilihat ya anak orang usianya juga memang sedikit lebih tua misalnya dibanding anak kita yang memang ya sebenarnya secara usia dia masih wajar kok gitu. Itu sih paling Mbak. Kalau untuk kasusnya sendiri lebih banyak untuk saat ini gitu ya Mbak, karena kan bicara psikologi klinis anak gitu, artinya mungkin anak-anak berkebutuhan khusus kayak yang tadi Mbak yang bilang banyak macamnya, banyak tipenya gitu. Boleh nggak sih sedikit dikasih penjelasan kira-kira lebih apa ya, lebih banyak anak-anak tuh spesial tuh dalam hal apa gitu? Apakah speech delay kah atau apa? Untuk kondisi saat ini tuh anak-anak lebih banyak terhambat di dalam perkembangan apa gitu Mbak ya? Biasanya itu akan terlihat dari kemampuan, yaitu ya perkembangan secara bahasa, kemudian motorik dan kognitif. Itu yang biasanya cukup terlihat. Dan kembali lagi kita juga perlu melihat bagaimana di usia yang sesuai normanya itu tuh seperti apa gitu. Usia segini perkembangan bahasanya harusnya seperti apa, perkembangan motoriknya harusnya seperti apa, perkembangan kognitifnya juga harusnya seperti apa. Nah itu kita sesuaikan, udah sesuai belum nih sama usia perkembangannya gitu. Mungkin ibu-ibu masih ada yang sedikit awam juga Mbak, kalau untuk apa ya, ke perkembangan motorik berarti boleh dijelaskan lagi nggak Mbak definisinya tuh perkembangan motorik seperti apa sih Mbak? Jadi contohnya misalnya gitu. Kayak misalnya usianya udah lebih dari 2 tahun tapi misalnya masih belum bisa jalan. Gitu. Jadi atau misalnya masih kesulitan untuk merangkak atau kesulitan untuk misalnya usia 5 tahun tuh udah bisa pegang pensil tapi dia megang pensilnya misalnya masih menggenggam gitu kan. Nah, jadi
Itu sih yang kita lihat. Tapi itu balik lagi ya Mbak, kita juga harus melihat aspek anak ini mendapat stimulasi yang cukup apa enggak. Karena ada anak-anak yang mereka terlihat terlambat, itu bukan karena ada sesuatu gangguan pada diri mereka, tapi karena adanya kurangnya stimulasi. Faktor lingkungan aja ya Mbak ya. Gitu. Itu makanya perlu dilihat juga gitu, pemberian stimulasi dari orang tuanya seperti apa, dari lingkungannya seperti apa. Nah, itu yang bisa mempengaruhi perkembangan anak juga. Sedikit titipan dari para parents yang mungkin ibu-ibu bekerja gitu, terus anaknya dititipkan mungkin ke neneknya atau mungkin ke keluarga yang ada di rumah gitu. Berarti yang memang harus menjadi catatan bagi mereka para orang tua yang tetap bekerja tapi bisa tetap melihat tumbuh kembang anak tuh apa gitu. Maksudnya tolong ya kalau di rumah misalnya catatannya harus ini gitu. Karena kan untuk kita nitipin anak ke orang kan pasti beda ya Mbak dengan kita yang ngurus sendiri di rumah gitu ya gitu. Jadi perlu nggak sih kita memberikan catatan mungkin ke neneknya, Nek nanti begini perlu nggak sih Mbak? Sebenarnya bukan catatan sih Mbak, kalau aku bilang sih mau kita ninggalin kerja atau enggak, selama kita dan anak kita hidup berbarengan di suatu lingkungan, itu perlu ada yang namanya kesepakatan bersama. Jadi dari awal kita udah bikin rules, kita udah bikin kesepakatan bersama. Kalau misalnya begini, nanti gimana gitu kan? Misalnya yang boleh apa aja, yang tidak boleh apa aja, yang urgent-urgentnya, yang kalau memang terpaksa itu harus boleh, itu kalau yang situasinya seperti apa. Nah itu perlu untuk dibicarakan sama pihak-pihak terkait ya. Nah itu dan harus ada kesepakatan untuk dijalankan secara konsisten gitu. Jangan sampai orang tuanya udah konsisten, pihak lain nggak konsisten, itu juga kan bisa mempengaruhi. Nah syukur-syukur kalau misalnya bisa bikin kesepakatan juga sama pihak sekolah misalnya untuk perilaku-perilaku tertentu gitu sih Mbak. Jadi ya memang PR-nya untuk bisa membesarkan anak tuh banyak sekali gitu ya Mbak. Banyak sekali gitu, termasuk juga yaitu untuk para parents yang memang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Misalnya nih, parents merasa sudah ada tanda-tanda atau ciri-ciri kok kayaknya anak saya agak beda ya gitu. Walaupun kita nggak bisa langsung menyamakan dengan anak tetangga atau mungkin dengan sepupunya gitu, karena kan rentang usianya kan belum tentu presisi sama gitu ya dengan perkembangannya gitu. Kemudian di saat orang tua udah mulai ada ciri-ciri, ada tanda-tanda, apa yang harus mereka lakukan gitu? Sebenarnya mungkin catatan buat para orang tua tadi ya harus lebih peka dulu. Ketika sudah menemukan memang ada sesuatu yang berbeda, harus ada keinginan ya, harus berbesar hati juga untuk memeriksakan anaknya sih, gitu sih Mbak. Batas toleransi gitu. Kadang kan orang tua kan kayak kok kayaknya anak saya gini ya gitu, tapi nanti dulu deh, mungkin agak gedean sedikit, mungkin dia bisa gitu. Mungkin bicaranya sekarang kok kayak masih belum jelas ya, tapi mungkin tunggu besar sedikit, pasti bicaranya nanti semakin jelas. Nah ada nggak sih Mbak rentang waktu toleransi dari orang tua ke anak untuk bisa memeriksakan anak tuh bisa ditunda sampai kapan gitu? Nah itu karena terkait dengan denial tadi itu ya. Balik lagi, orang tua juga harus rajin-rajin ngecek gitu, balik lagi ke norma yang seharusnya tuh usia berapa gitu. Oke, 2 tahun masih belum bisa ngomong, oke lah tunggu. Tapi mau nunggu sampai kapan nih? Nggak mungkin nunggu sampai umur 5 tahun dong, ya kan? Jadi kalau misalnya udah 2,5 tahun, 3 tahun, itu tidak ada perkembangan sama sekali, nah mungkin baiknya diperiksakan gitu. Karena biasanya orang tua kan mulai aware tuh kalau misalnya usia-usia anak mau sekolah. Betul. Baru kepikiran, aduh anak saya udah bisa ngikutin belum ya nanti di sekolah gitu. Nah dari situ kan kadang mungkin ada yang ngerasa terlambat atau gimana. Sebenarnya ada nggak sih kata terlambat? Aduh, udah terlanjur umur segini nih masih bisa atau enggak gitu? Itu gimana sih? Sebenarnya kalau terlambat nggak ada kata terlambat ya. Kalau seterlambat-terlambatnya ya kalau secepat mungkin kita menyadari ada sesuatu, baiknya segera diperiksakan. Karena semakin kecil usia anak untuk kita tahu dia ada sesuatu, dan semakin kecil diintervensi itu kan bisa lebih mudah dan lebih optimal gitu. Jadi jangan kalau bisa jangan nunggu sampai udah benar-benar mengganggu banget, apalagi kalau usia sekolah gitu, karena ketika anak ini udah masuk sekolah tuntutannya akan lebih banyak dan lebih besar lagi. Dia harus beradaptasi dengan lingkungan, dan nggak cuma dengan
teman-teman sebayanya, tapi juga dengan orang dewasa, dengan guru-gurunya, kemudian belum lagi ada tuntutan akademis. Ya, itu kan semakin berat. Ya, kalau misalnya kita tidak memberikan intervensi yang tepat dari awal, anak ini jadi semakin sulit, semakin berat, karena dia PR-nya jadi semakin banyak. Sedangkan dia nggak bisa untuk lompat gitu, lompat langsung bisa kita mengejar ketertinggalannya dia, misalnya di sini gitu, sementara yang di sini nih dia belum selesai. Jadi tetap harus dari bawah dulu nih, fondasinya dulu nih dikuatin. Kalau dia udah bisa cukup optimal di sini, baru kita pelan-pelan ngejar PR-PR yang ketinggalan tadi gitu. Berarti memang pada akhirnya kepekaan orang tua gitu ya, termasuk juga para parents yang mungkin bekerja, bukan menjadi alasan akhirnya ya Mbak ya mengabaikan kondisi perkembangan anak gitu. Jadi kayak misalnya ya sesimpel ajak ngomong, ajak bicara gitu ya. Mungkin kadang ada anak yang pendengarannya terganggu, kita misalnya ini tapi matanya kemana-mana. Nah itu kan sebenarnya tanda-tanda yang harus diwaspadai juga ya Mbak ya gitu. Jadi memang tingkat kepekaan orang tuanya harus ditingkatkan gitu ya, bukan menunggu sampai anaknya benar-benar menunjukkan gejala itu gitu ya. Jadi memang harus sejak dini sekali bahwa orang tua bisa melihat, oh gimana ya kira-kira anak saya gitu, butuh pendampingan khusus atau enggak, ada keterlambatan atau enggak gitu. Jadi orang tuanya harus rajin gitu ya Mbak ya. Harus rajin baca. Jadi bukan berarti juga orang tua jadi harus maksudnya gini, jadinya dikit-dikit jadi khawatir. Oh nanti anaknya ini sedikit, aduh jangan-jangan anakku begini, jangan-jangan enggak seperti itu juga. Makanya perlu nih untuk kita balik lagi tadi, ada pedomannya, ada istilahnya normanya gitu ya, bahwa standarnya usia segini gitu, standarnya usia segini itu udah harus bisa apa gitu, dan rentang toleransi usianya ini misalnya 6 bulan atau berapa bulan gitu. Nah itu kalau itu yang perlu untuk orang tua ketahui dan mengecek tumbuh kembang anaknya itu normanya itu seperti apa gitu. Apalagi untuk para orang tua yang baru punya anak pertama biasanya normanya norma masyarakat gitu Mbak ya, bukan norma yang memang acuan semestinya gitu. Jadi ya boleh aja sih, karena kan pasti para orang tua ya neneknya mungkin ya, atau orang-orang tua yang memang ada di lingkungan sekitar pengalamannya lebih banyak, tapi juga harus di-compare dengan informasi-informasi secara ilmiah gitu ya Mbak Yayang ya. Terus saya pengen tanya juga, misalnya nih Mbak Yayang, ada anak spesial tapi dari keluarga yang mungkin kurang mampu gitu ya. Artinya kan untuk anak spesial ini harus tetap melalui proses treatment, terapi atau sebagainya gitu. Nah kira-kira apa ya menjadi PR ataupun menjadi apa ya, orang tua nih harus gimana nih dengan kondisi keuangan yang mungkin terbatas tapi kondisi anaknya pun ternyata spesial gitu. Ada nggak sih Mbak misalnya win-win solution, bentuknya seperti apa gitu? Karena banyak juga nih para parents yang kayak ngerasa, aduh ternyata kan untuk terapi biayanya nggak murah, sedangkan kebutuhan sehari-harinya pun mungkin mereka masih harus mencukupi gitu. Itu gimana tuh Mbak Yayang? Pertama balik lagi, orang tuanya harus ada penerimaan dari orang tuanya dulu ya, gitu kan, harus ada penerimaan dari orang tuanya dulu. Maksudnya bukan berarti si orang tua ini tidak boleh merasakan sedih, kecewa, marah tadi segala macam ya. Itu kalau menurut saya itu adalah suatu perasaan yang wajar, tapi kita perlu untuk mengelola perasaan tersebut supaya kita bisa move on dan kita bisa memikirkan apa yang harus kita lakukan untuk mengoptimalkan anak ini. Oke, misalnya terkendala biaya gitu ya. Mungkin kan kita bisa untuk mencari orang-orang yang support group gitu. Jadi mungkin kita bisa ikut komunitas, ya kan, misalnya komunitas dengan anak autis, komunitas Down syndrome atau sebagainya. Di situ kan kita bisa saling sharing, dan mungkin bisa juga nanti dari situ ada yang sharing, oh baiknya kalau di rumah itu stimulasinya seperti apa. Dengan orang yang pengalamannya lebih banyak dan udah mengalami misalnya konseling dengan ahli gitu ya, akhirnya mau berbagi ilmu gitu ya. Gitu. Jadi kan kita bisa saling sharing di rumah itu kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan untuk bisa mengoptimalkan anak kita, apa yang harus kita lakukan untuk bisa memberikan stimulasi yang tepat gitu. Nah itu sih bisa dengan ikut-ikut komunitas seperti itu, dan itu kan sebenarnya juga kita juga mencari support group buat diri kita juga supaya kita bisa lebih
menerima kondisi anak kita gitu sih Mbak. Dan anak kita akhirnya ketemu juga dengan teman-teman lainnya Ya, yang jadi juga merasa merasa disemangati ya, gitu ya Mbak you are not alone gitu kan. gitu. Banyak juga kok orang tua yang ya masing-masing berjuang dengan kondisinya masing-masing gitu, dengan ujiannya masing-masing diberikan dititipkan anak yang spesial gitu. Nah itu pasti sangat tidak mudah gitu ya Mbak ya. Misalnya kita bicara tadi nih mundur sedikit terkait penerimaan orang tua terhadap anak-anak yang memang spesial itu tadi gitu. Cenderungnya pasti orang tua kan akan marah, merasa kecewa, malu gitu ya Mbak ya. Tuh misalnya gimana sih kita menyemangati para parents yang memang dititipi itu tuh harus bersikap kayak apa gitu Mbak ya. Proses penerimaan itu sendiri tuh seperti apa gitu Mbak ya. Kalau kita sebagai ini parentsnya atau kita sebagai parentsnya sendiri Mbak? Parents yang di luar sana mungkin kan yang merasa aduh masih belum bisa berarti berdamai, sikap kita ya, sikap kita untuk bisa menyemangati mereka gitu. Yang pertama sih kita juga mungkin bisa untuk validasi dulu perasaan mereka tadi gitu, bahwa ya wajar kok kalau lo merasa kecewa, sedih gitu kan, malu segala macam gitu ya. Aku bisa ngerasain itu dan tapi anak ini kita perlu ingatkan orang tua gitu bahwa walaupun mereka memiliki keterbatasan, pasti ada kelebihan gitu. Kita cari kelebihan anak ini apa, potensinya apa. Udah kita fokus nih, fokus sama hal yang menjadi kelebihannya dia. Dan kita kembangkan hal tersebut gitu, kita optimalkan hal-hal yang menjadi kelebihan anak ini. Jadi kita jangan berfokus pada yang anak ini tidak bisa atau yang menjadi keterbatasan anak ini. Oh anak aku nggak kayak anaknya si ini, nggak kayak anaknya si itu, bisa ini, bisa ini, bisa. Kalau kayak gitu, itu akan membuat kita semakin susah untuk menerima kondisi anak kita. Tapi kita lihat, oh misalnya gitu ya, oh anakku memang dia secara akademik nggak bisa nih gitu kan. Dia misalnya ADHD, dia sulit fokus atau apa segala macam sehingga menyebabkan nilai-nilainya kurang bagus misalnya. Tapi dia jago berenang, jago main basket. Nah, kita bisa bantu arahin dia untuk aktivitas-aktivitas fisik seperti itu. Atau misalnya ada anak autis gitu ya, tapi dia gambarnya Masya Allah bagus banget. Kita bisa bantu arahin dia untuk mungkin cari les lukis atau gimana gitu. Nah, jadi ya memang harus selalu melihat apa ya sisi baiknya, nggak mungkin lah gitu ya. Misalnya Allah menitipkan anak spesial ini kalau misalnya orang tuanya sendiri nggak mampu gitu ya Mbak ya gitu. Nah balik lagi nih, berarti kan informasi terkait anak spesial ini tidak melulu seputar autis, speech delay yang sering dirasakan orang tua zaman sekarang gitu ya, tapi juga yang kayak tadi Mbak yang bilang ada ADHD, memang anaknya kayaknya sulit sekali untuk bisa duduk tenang gitu, senangnya bergerak terus. Nah akhirnya tadi bisa juga aktivitas lainnya yaitu dengan kegiatan-kegiatan fisik kayak olahraga gitu ya Mbak ya, basket, berenang gitu, akhirnya energinya tersalurkan melalui kegiatan-kegiatan itu. Jadi memang definisi anak spesial ini sangat luas sekali dengan juga tipe-tipe yang banyak sekali gitu ya Mbak. Jadi kita kadang kalau misalnya ditanya, oh kalau ini gimana, ya kita agak susah spesifik ini ya gitu ya, karena memang ragamnya sangat banyak gitu. Jadi jangan mendiagnosa sendiri juga. Itu yang paling penting gitu. Jadi jangan karena merasa udah baca tadi gitu ya, oh kok kayaknya ciri-cirinya ini akhirnya mendiagnosa sendiri itu juga akhirnya jadi salah gitu. Tapi harus tetap datang ke ahlinya gitu. Betul. Jadi memang harus dikonsultasikan dulu dengan ahlinya, memang mendapat diagnosa dari psikolog, oh bahwa ada kecenderungan ini. Nah, itu baru kita mulai ke tahap penanganannya seperti apa. Begitu ya Yang seru ya. Untuk para parents yang memang mau berinteraksi dengan kita, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan, boleh silakan ketik di kolom komentarnya ya, sambil saya terus melakukan diskusi dengan Ibu Yayang. Nah, saya sendiri sebenarnya baca sedikit ulasan Mbak Yayang terkait anak Mbak Yayang yang mengalami SPD gitu ya. Artinya mungkin SPD, saya juga masih belum tahu nih SPD itu sebenarnya seperti apa dan bagaimana bentuk kespesialan dari anak yang SPD. Jadi kebetulan saya sebagai psikolog dan juga orang tua dengan anak yang unik ya. Jadi anak pertama saya itu dia mengalami sensory processing disorder atau gangguan pemrosesan sensori gitu. Jadi kalau dia ini tipenya hipersensitif gitu. Jadi gangguan ini tuh dia apa ya? Jadi ini kaitannya sama otak sih Mbak gitu. Jadi
cara otak ini menerima dan memberikan respon dari luar yang itu ditangkap oleh sensori itu berbeda dengan kondisi otak pada anak-anak pada umumnya. Gitu. Jadi misalnya kalau anakku tuh dulu itu misalnya dia nggak nyaman nih kalau kayak gini nih cahaya nih, dia bisa tantrum, nangis, atau misalnya kita dulu kan mikir kalau anak-anak itu kan pasti seneng kalau kita bawa ke mall, kita ajak main di tempat bermain ya, kayak time zone. Dia tuh aku bawa ke time zone itu dia histeris. Karena menurut dia dengan banyaknya mainan yang warna-warni, lampu warna-warni dan suara-suara mainan yang kadang-kadang besar gitu buat dia tuh ganggu banget ternyata pada saat itu gitu. Waktu itu aku juga masih belum terlalu sadar gitu ya, belum terlalu aware, belum terlalu ngeh. Dan terus kayak misalnya anak ini juga dia susah makan karena ada kaitannya sama sensori di oralnya segala macem kan, ya kan. Nah itu juga mempengaruhi dia susah makan itu sampai usia 3 tahun, dari awal MPASI sampai usia 3 tahun tuh struggle banget ya aku untuk menghadapi emak-emak tau lah gimana ngadepin anak susah makan ya. Frustasi banget. Nah sampai akhirnya ada teman yang mengingatkan nih sepertinya ada masalah sensori dan ya namanya seorang ibu ya mungkin pada saat itu belum terlalu bisa melihat hal tersebut, tapi akhirnya aku memutuskan untuk aku coba periksa. Dan ketika diperiksa benar ternyata ada gangguan tertentu. Dan ya memang awalnya kayak gimana ya gitu, sedih gitu, ya ampun kok anakku ternyata mengalami hal seperti ini gitu kan. Tapi ya itu balik lagi, kita harus belajar untuk mengelola hal tersebut, meregulasi perasaan-perasaan tersebut sampai akhirnya ya udah kita fokus gimana caranya supaya anak ini tetap bisa optimal. Jujur dulu tuh rasanya susah banget untuk ngelihat hal-hal positif dari anakku ini, Mbak. Karena aku ngelihatnya anak ini kok serba susah, tidur susah, makan susah, diajak pergi susah, pakai baju susah, semua tuh serba susah gitu. Saking anak pertama dia. Ya, anak pertama gitu. Nah, sampai akhirnya aku ajak pemeriksaan, kemudian aku memberikan treatment terapi dan itu pun di rumah, Mbak, di rumah. Jadi bukan sama Mbak sendiri. Ya, aku cuma dikasih arahan dan akunya pun juga berproses, Mbak. Gitu. Kita sebagai orang tua juga perlu berproses gitu ya. Jadi nggak juga fokus ke anaknya, kita juga perlu untuk fokus ke diri kita gitu, untuk berproses menerima perasaan-perasaan yang nggak enak itu. Akunya juga berproses dan alhamdulillah kesini dia menjadi semakin baik, akunya pun menjadi semakin baik. Yang dulunya aku melihat nih anak kayak nggak ada plus-plusnya, kayak sekarang aku malah ngelihatnya kok kayaknya anakku kurangnya apa ya gitu. Malah kayaknya sekarang dia udah bisa makan udah oke, tidurnya udah oke, udah nggak takut sama keramaian, udah nggak setantrum dulu segala macam, kayak bangga aja gitu jadinya sama akhirnya anak. Terlewati nih fase-fase sulitnya gitu ya, Mbak. Nangis gitu, nggak berhenti gitu. Kita mungkin untuk ibu-ibu yang pada umumnya ngerasa ini enak gimana sih diajak jalan-jalan kok malah nggak mau gitu ya. Nah itu usia berapa tuh, Mbak, yang berarti situasinya waktu itu? Tahun 2 tahun kayaknya. Masih kecil memang. Masih kecil. Dan ini mungkin ya aku psikolog dan tetap manusia yang bisa melakukan kesalahan ya, Mbak. Jadi respon yang kuberikan pada saat itu salah. Yang seperti Mbak bilang nih, kenapa sih nih anak gitu ya? Karena kadang gitu, gimana pun juga aku sebagai seorang ibu nggak selalu menjadi seorang psikolog gitu ya. Jadi kadang-kadang kayak aduh gimana sih diajak ke sini nangis, diajak ke situ nangis gitu, ketemu orang nangis, kayak akhirnya jadi memberikan respon yang kurang tepat. Nah ini sebenarnya yang malah membuat kondisi anak bisa semakin buruk. Gitu. Jadi yang pertama itu perlu banget yang namanya empati ya. Balik lagi kita harus tahu sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh anak. Nah ini yang tadi ya, kita perlu aware untuk tahu usia segini itu normalnya seperti apa gitu, seharusnya sudah bisa seperti apa tuh kita harus aware di situ. Dan kalau misalnya memang ada yang kita merasa tidak seharusnya, coba kita periksakan gitu, supaya kita kalau kita bisa lebih empati, kita bisa ngasih respon yang tepat.
Nah, itu sebenarnya udah cukup membantu si anak ini bisa berkembang dengan lebih optimal. Iya kayak Gitu. tadi misalnya Mbak yang bilang diajak ke keramaian nangis gitu, pasti ibu-ibu kan oh ya udah deh berarti emang nggak senang yang ramai, senangnya di rumah gitu. Tapi kalau di rumah sendiri menunjukkan gejala-gejala itu atau dia nyaman-nyaman aja Mbak yang ya selain tadi ngeliat lampu terlalu silau dia nangis juga. Iya, di rumah juga begitu. Juga kayak begitu. Di rumah juga gitu. Jadi mungkin respon yang kalau misalnya dalam kasus anakku tadi ya respon yang diberikan ya kita sebaiknya tidak memaksakan. Jadi kita kita validasi lagi perasaan dia. Oke, kamu nggak nyaman ya di sini terlalu berisik ya. Oh ya udah kita kesana. Nah itu dan kita kayak perlu untuk pelan-pelan juga sih gitu kan. Bukan berarti terus akhirnya kita jadi tidak memberikan stimulasi atau tidak melatih ya. Tetap kita latih gitu misalnya dengan pelan-pelan di rumah gitu. Di rumah kita mungkin bisa ajak dia bersosialisasi dengan tetangga. Jadi ketika dia pergi ke keramaian dia tidak terlalu histeris, betul gitu. Dan kita memberikan contoh gitu. Kalau aku tuh waktu itu kayak jadi kita nggak cuma sekedar keluar terus ngedengerin tetangga ngobrol, tapi kitanya juga berinteraksi. Kita tunjukin ke anak kita bahwa ketika kita berada di luar rumah dan kita berinteraksi sama orang lain itu nggak apa-apa loh gitu. Malah mungkin itu menyenangkan gitu. Mungkin anakku yang tadinya takut nih sama tetangga yang padahal setiap hari ketemu, mungkin lama-lama dia lihat, ih mamaku kok bisa ya ketawa-ketawa sama si tante ini gitu, kok bisa ya ngobrol lama sama si tante ini, makan bareng segala macam. Nah mungkin dari situ akhirnya dia ngerasa oke, aku juga kayaknya aman nih kalau misalnya berada di lingkungan ini. Nah itu akhirnya baru tuh dia bisa berbaur. Apa seiring berjalannya waktu mungkin anak yang Mbak yang semakin besar semakin bisa ternyata ini begini, ternyata begini, akhirnya sedikit berkurang atau mungkin jadi sembuh gitu yang tadi itunya SPD-nya? Mungkin seiring berkembangnya usia juga iya, tapi kalau misalnya pada saat itu aku tidak memberikan treatment juga aku nggak yakin sekarang nih kondisinya gitu, karena benar-benar aku ngelihatnya perubahan yang ada di dia ini cukup signifikan Mbak. Gitu. Setelah ada treatment itu tadi. Iya, malah kayaknya sekarang dia tuh kalau ketemu orang baru atau apa tuh dia luas. Udah nggak malu-malu atau misalnya histeris kayak dulu gitu. Tuh udah nggak seperti itu lagi gitu, Berarti masih harus ada diagnosa lagi atau memang bisa kita bilang kayaknya udah nggak SPD lagi nih, udah oke nih kalau sekarang gitu. Kalau untuk gangguan biasanya itu nggak ada yang namanya kata sembuh sih Mbak. Gitu. Balik lagi kalau tetap ada sebenarnya di dia nih ada nih kayak misalnya ya susah makannya ini nih kadang-kadang masih kelihatan sebenarnya. Karena dia ini sakit gitu mungkin atau gimana Mbak? Enggak, tapi kalau anak-anak seperti ini kadang-kadang kan kita tuh makan ngunyah itu kan butuh banyak saraf ternyata ya di mulut gitu. Nah dia nih masih mungkin kalau buat anak-anak yang punya masalah sensori ini dia nih masih kesulitan nih untuk mengorganisasikan hal-hal yang ada dalam mulutnya dia gitu dengan bagaimana dia harus mengunyah ya kan, bagaimana dia harus menelan, merasakan makanan itu di lidahnya dia segala macam ya, mungkin proses-proses seperti itu gitu kan yang mempengaruhi dia gitu. Jadi ya sekarang makannya tuh udah oke banget, walaupun mungkin kadang-kadang nggak se-oke adeknya misalnya dengan usianya sudah besar ya, ada adeknya gitu. Atau misalnya dia udah mau makan tapi dengan usianya dia yang 6 tahun misalnya, aku pikir harusnya 1 piring kecil habis, tapi mungkin dia masih belum bisa habis sepenuhnya gitu. Nah itu tetap ada sih, tapi udah dibanding dulu tuh udah yang sekarang ini udah jauh lebih baik gitu. Mungkin kalau dulu saya sendiri termasuk anak waktu anakku kecil tuh kayak kok mami susah banget gitu ya, aku juga kadang aduh nih kenapa ya gitu. Aku mikirnya mungkin giginya belum tumbuh sempurna kali ya, jadi dia belum bisa ngunyah dengan baik gitu. Nah itu mungkin para parents juga ada yang merasa kalau masalah makan sih luas ya, mungkin bisa bahas yang sama yang lebih ahlinya gitu, karena kan mungkin bisa terkait sama dokter anak juga atau jadi nggak selalu ya kalau masalah makan ini nggak selalu jangan anakku SPD gitu. Nah kita nggak bisa sendiri, balik lagi kita nggak bisa jangan mendiagnosa sendiri gitu. Nah itu perlu untuk ada pemeriksaan lebih lanjut sih seperti itu. Jadi balik lagi kalau misalnya ada orang tua yang anaknya punya gangguan itu mungkin tidak berpikirnya bagaimana supaya anak saya sembuh, tapi lebih ke bagaimana kita bisa mengoptimalkan
kemampuan yang mereka miliki gitu, mengoptimalkan hal-hal yang mungkin tadinya mereka belum bisa supaya lebih adaptif lagi gitu di masyarakat terutama. Nah itu berarti kan yang harus kita lihat apa ya, kemampuan anak ini general dan banyak sekali. Kita di Mbak yang bilang bisa aja dia jago melukis, bisa aja justru di olahraganya dia yang seneng gitu. Tapi kadang kan para parents selalu ngerasa anak hebat atau mungkin anak pintar tuh ya memang anak-anak yang secara akademis bagus gitu ya Mbak. Padahal kan nggak melulu seperti itu ya Mbak yang ya gitu. Dan penerimaan orang tua ini sangat berpengaruh sih Mbak, terhadap kondisi anak ini. Jadi kalau aku boleh sharing, jadi dulu tuh ada klien pas banget ya kondisi anaknya tuh sama-sama laki-laki, sama-sama umur 6 tahun, sama-sama ngomongnya belum lancar, udah usia 6 tahun padahal, tapi ngomongnya masih belum lancar. Setelah melakukan pemeriksaan ternyata mereka mengalami intellectual disability atau retardasi mental, tapi yang ringan. Nah, yang satu nih orang tuanya itu welcome banget. Jadi mereka pas konseling mereka bisa menerima kondisi anaknya, mereka mengikuti saran yang kami arahkan gitu ya, ikut terapi segala macam, dan termasuk kami menyarankan untuk sekolahnya di SLB pada saat itu ya karena kan. sulit untuk bisa ada di sekolah. Ya, karena kalau apalagi sekolah negeri kan tuntutan akademiknya cukup tinggi. Jadi saya menyarankan sekolah di SLB supaya dia di sini dia mungkin bisa terlihat lebih dibanding yang lain gitu. Karena mungkin ada yang lebih di bawahnya dia yang mungkin itu bisa bikin dia bisa lebih pede atau bisa bikin dia lebih optimal. Sedangkan yang satunya ini orang tuanya, ya sebenarnya saya paham, balik lagi ya, orang tua pasti ada perasaan sedih segala macam. Nah, tapi orang tuanya ini tidak terbuka. Jadi ketika bahkan saya pernah menawarkan waktu itu teman saya mau home terapi ke rumah dia. Nih ada teman saya, kalau ibu mau terapi nanti teman saya bisa ke rumah ngasih terapi, ibu nggak usah kesini. Dan itu gratis, tapi ibunya menolak. Karena takut dilihat tetangga, kenapa kok anaknya diterapi gitu. Nah, itu untuk ibu-ibu, tetangga ya jangan suka omong-omong yang kayak gitu ya, karena ini susah loh proses. Jadi ya orang tuanya tuh malu gitu, malu, takut kenapa sih kok anaknya diterapi, emang kenapa anaknya gitu. Jadi akhirnya orang tuanya jadi membatasi hal-hal yang harusnya diterima oleh anaknya gitu. Jadi anak ini tidak mendapatkan intervensi yang seharusnya karena orang tuanya sebenarnya kayak saya rasa sih orang tuanya tahu bahwa anak ini ada keterbatasan. Tapi itu tadi ya seperti belum bisa move on dari perasaan yang nggak enak tersebut, sehingga anak ini tidak bisa mendapatkan intervensi yang tepat. Dan benar ketika saya coba follow up beberapa bulan kemudian, kondisi anak dua ini yang awalnya startnya sama persis itu beda. Jadi yang orang tuanya lebih welcome tadi, anak ini lebih pede, terus dia juga udah lebih kenal warna, tuh udah lebih bisa baca tulis walaupun mungkin masih struggle juga. Sedangkan anak yang satunya ini benar-benar masih stuck di situ, nggak bertambah kemampuannya sama sekali ya, karena nggak ada stimulus apa-apa ya Mbak. Jadi kita balik lagi sih orang tua, ya saya tahu itu berat, tapi kita fokus ke anak kita karena itu sebenarnya kebutuhan anak kita loh gitu kan. Kita harus fokus gimana caranya supaya anak ini tetap bisa optimal gitu. Dan saran nih Mbak yang untuk para parents yang mungkin juga masih struggle dengan perasaannya untuk bisa menerima bahwa saya dianugerahi anak yang spesial gitu ya, untuk para parents di luar sana yang juga mungkin belum mendapat dukungan penuh dari keluarganya gitu. Itu lebih berat pasti ya. Itu kan pasti aduh ya Allah. Itu harus kita harus kuat mental dan ya mungkin sedikit tutup kuping juga kali ya. Itu ya kita juga mengedukasi dalam program ini untuk parents yang mungkin melihat tayangan ini atau mungkin tetangga-tetangga yang punya tetangga lain ternyata kondisinya spesial gitu. Kita sama-sama belajar berempati gitu ya, untuk mereka bisa menerima kondisinya pun itu nggak mudah gitu. Ditambah mungkin dengan omongan-omongan kita yang kadang dirasanya benar gitu, tapi sebenarnya kan kondisi orang kan beda-beda gitu. Betul. Ya Mbak ya. Jadi ya tahan-tahan sedikit deh untuk komentar-komentar yang tidak semestinya gitu. Termasuk juga berarti kalau para parents merasa perlu untuk
melihat kondisi anaknya nih, aduh kayak sudah butuh nih psikolog, boleh loh ke Mbak Yayang gitu ya. Kita Psikolog atau konseling psikiater sih juga ya, bisa. kita konseling Pokoknya langsung ahlinya. nih dengan Mbak Yayang, bisa melalui Triantama Sentosa. Oh iya, kalau gitu. sama saya Triantama. Boleh lewat Triantama, karena di Triantama sendiri sebenarnya juga ada nih terapi special kids gitu. Nah itu sudah berjalan di beberapa sekolah. Memang kita kerjasama dengan sekolah-sekolah supaya antara terapi, psikolog, guru dan orang tua semua saling terhubung gitu. Betul. Melalui program spesial gitu, PPI, program pembelajaran individual. Betul. Jadi apa yang dilakukan pada saat terapi dengan terapis diinformasikan ke guru, jadi pembelajarannya juga bisa berkesinambungan dengan Betul. yang ada di kelas kayak gitu. Jadi sebenarnya anak yang berkebutuhan khusus atau spesial ini karakteristiknya bisa dilihat dari kondisi fisik gitu ya Mbak ya. Fisiknya kan apakah mengalami cacat atau tidak gitu ya. Kemudian secara kognitif berarti kan kemampuan dia untuk bisa beradaptasi sesuai dengan usianya itu tadi ya Mbak ya. Betul. Oh udah bisa belum nih bicaranya? Oh udah bisa belum jalannya gitu. Itu kalau jalan terus merangkak berarti itu udah terkait dengan sensorik motorik gitu ya Mbak ya. Termasuk juga pada saat menggenggam pensil saat menulis gitu ya. Sebenarnya ada beberapa gangguan yang ini saling terkait sih Mbak. Kayak misalnya ADHD, autis. Itu biasanya mereka pasti ada masalah sama sensorinya. Sama motoriknya gitu, itu pasti. Tapi misalnya kayak anakku ya, anak yang dengan punya masalah sensori itu belum tentu mereka autis, belum tentu mereka ADHD gitu. Tapi anak-anak dengan kondisi-kondisi tertentu ada yang memang mereka pasti memiliki ya. Makanya butuh nih untuk kita melakukan pemeriksaan lebih lanjut gitu. Jadi kita nggak bisa mendiagnosa sendiri gitu ya. Nah biasanya ada nggak sih Mbak saran permainan-permainan gitu yang memang bisa dilakukan orang tua di rumah gitu untuk bisa ngelihat nih gimana nih sensorik motoriknya udah oke atau belum. Kadang kan kalau nggak salah ya ada yang misalnya suruh ngikutin ibunya jalan setapak-setapak, anaknya bisa ikut di belakangnya atau enggak supaya keseimbangannya tetap terjaga. Terus juga ada yang orang tua akhirnya ngasih banyak Play-Doh atau mungkin kasir sintetis gitu ya Mbak untuk bisa diremat-remat itu. Sebenarnya itu mendukung supaya anak-anak. Sebenarnya kalau masalah stimulasi banyak cara sih Mbak. Banyak cara, balik lagi ke gimana kreativitas orang tuanya aja. Kadang-kadang sebenarnya hal-hal sederhana yang kita nggak terfikir bahwa itu menstimulasi pun, ya itu sebenarnya bisa menstimulasi. Kayak misalnya anaknya robek-robek kertas. Itu malah nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Ibu jangan marah-marah ya kalau anaknya robek-robek misalnya kertas, buka unboxing gitu kan, ya kan unboxing, buka-buka bingkisan, buka-buka paket atau misalnya belanja online anaknya yang buka suruh buka ya. Sekarang, gitu. Nah yang kayak gitu kan kadang-kadang orang tua nggak berpikir bahwa itu sebenarnya bagian dari stimulasi juga. Karena dia ini ya begitu ya. Atau misalnya mainan bubble wrap-nya ya kan, atau misalnya kayak ya beras gitu kan, taruh di mangkok, mainin beras kayak gitu tuh. Ya bisa juga gitu. Jadi nggak harus dengan memberikan mainan yang mahal atau memberikan ini harus dibawa ke taman nih biar, ya nggak harus seperti itu juga. Pokoknya cari aja di sekeliling rumah kita yang mudah, murah, dan gampang lah pokoknya gitu. Jadi nggak ada alasan nih untuk nggak menstimulasi apapun kondisinya gitu ya. Kadang kan merasa tapi si ini bisa terfasilitasi karena bisa ini padahal nggak juga gitu. Ternyata di rumah dengan peralatan yang sederhana yang biasa hari-hari kita gunakan justru itu juga bisa kok menstimulasi anak gitu. Seperti tadi Mbak yang jelaskan gitu. Terus apalagi ya, kira-kira ada yang mau tanya lagi nggak nih teman-teman nih? Belum ada. Belum. Oke. Sama paling inti deh Mbak yang menyemangati para orang tua yang memang sudah dianugerahi anak-anak yang spesial, termasuk juga Mbak Yayang mungkin ada pengalaman anaknya spesial, unik gitu, tapi kan akhirnya bisa struggle melewati fase itu gitu. Kuncinya seperti apa? Terus kira-kira gimana nih para parents harus menyikapi hal tersebut? Semangatnya gitu Mbak ya, ditransfer energi positif ya nih ke para parents yang mengalami hal serupa gitu. Oke, yang jelas yang pertama ketika misalnya ada perasaan-perasaan yang gak enak tadi ya, sedih, kecewa, itu kita terima dulu aja. Termasuk karena itu ada suami ya? Ya itu perlu banget, itu perlu banget ya.
pertama itu sih kita perlu untuk mengontrol perasaan-perasaan gak enak itu dulu, jadi jangan disangkal juga gitu ya. Gak apa-apa, itu adalah suatu hal yang wajar, tapi juga bukan berarti kita terus-menerus terlarut dalam kesedihan, kemarahan, dan kekecewaan tersebut gitu. Jadi kita terima, kita coba regulasi itu, kita kontrol hal tersebut, lalu kita berpikir untuk gimana ya supaya kita bisa mengoptimalkan kondisi anak ini, yaitu dengan kita fokus melihat kelebihan atau potensi yang ada dalam anak ini sekecil apapun itu, dan tidak membandingkan dengan anak-anak pada umumnya, tapi mungkin kita bisa cari kelebihan yang kayak misalnya mungkin sama-sama autis atau sama-sama apa gitu kan. Nah kita ini masih wajar kok gitu, misalnya kalau misalnya dia juga masih mengalami kesulitan di sini, nah ini kita cari aja kelebihannya apa gitu. Kadang ada orang tua yang nggak susah untuk melihat kelebihannya hanya karena ya ini kan emang wajar, emang seharusnya dia udah bisanya kayak gitu, tuh anak lain juga kayak gitu ya gitu. Jadi jangan disamainnya sama yang pada umumnya karena kondisinya berbeda gitu ya kan. Nah balik lagi sesuaikannya sama yang kondisi dia ini nih seperti apa gitu. Nah yang tadinya dia nggak bisa apa, terus sekarang dia punya kemajuan tertentu, nah itu kita harus apresiasi itu gitu. Jadi fokus sama kelebihan anak ini. Terus penting banget cari support group. Jadi kalau misalnya susah, misalnya dari teman atau keluarga nggak dapet, ya tadi ya mungkin bisa ikut gabung komunitas gitu kan, atau mungkin bisa mencari bantuan profesional untuk konseling. Jangan gitu justru malah udah tahu kondisinya seperti ini terus menutup diri. Nah akhirnya itu nggak akan ada solusi apa-apa betul, gitu ya Mbak gitu. ya. Jadi nggak ada solusi buat kita dan nggak ada solusi buat anak kita. Jadinya perkembangannya malah terhambat, dan balik lagi semua itu baliknya ke anak kita gitu. Jadi kita harus pikirin banget nih anak kita, jangan sampai kita yang malu tapi akhirnya kayak tadi contoh klienku tadi kan, kita ngerasa malu hanya demi karena biar kita nggak malu, tapi jadinya anak kita tidak bisa mendapatkan intervensi yang tepat gitu. Nah itu jangan sampai seperti itu. Kita harus fokus untuk ya semua ini baliknya ke anak kita gitu. Semua demi kebaikan anak kita, gimana caranya supaya kita bisa tetap membantu anak kita supaya dia lebih optimal lagi. Terutama nanti ya kalau anak ini udah terjun di masyarakat tentunya gitu. Usia sekolah ya, lebih baik interaksi dengan teman-teman gitu ya. Jadi ya tidak ada yang bisa disalahkan gitu ya. Ya orang tua manapun saya yakin kita pasti selalu berdoa, ya Allah mudah-mudahan anak kita sempurna tanpa kurang satu apapun. Itu kayaknya doa semua orang tua gitu ya gitu. Tapi saya yakin di saat mungkin Allah memberikan kondisi yang spesial, mungkin salah satunya ke Mbak Yayang waktu itu momennya juga untuk para parents juga di luar sana gitu, kami sama-sama juga akhirnya memberikan semangat, jangan putus asa, dan masih banyak kok, kalaupun memang ada skup ataupun oknum yang mungkin kurang mensupport, tapi masih ada kok orang-orang lain dari lingkungan lain yang justru kita terbuka sekali dengan situasi seperti ini gitu. Kitanya juga perlu, pokoknya kitanya juga perlu untuk berproses juga ya sama diri kita gitu. Jadi cari deh siapapun itu, apapun itu yang bisa mendukung kita. Dan ini yang paling penting, yang terakhir adalah jangan lupa berdoa, minta dimudahkan, diminta dimudahkan dalam prosesnya, dimudahkan dalam memberikan stimulasi atau apapun itu yang untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak kita gitu. Itu sih, karena tanpa bantuan dari Allah ya, tanpa bantuan dari Tuhan tuh ya susah untuk kita bisa melewati itu semua lah gitu. Aku salut, angkat topi untuk para parents yang memang dianugerahi anak-anak yang spesial, luar biasa. Mama papa semangat ya gitu ya. Pokoknya kita sama-sama saling mendoakan semoga ya semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang memang di saat ini mungkin belum baik. Mudah-mudahan setelah melihat tayangan ini akhirnya bisa saya harus bisa menerima, saya harus bisa tenang gitu ya. Mudah-mudahan dari tayangan ini juga memberikan banyak manfaat untuk para parents di luar sana. Kayaknya habis waktu kita. Tidak terasa 1 jam berlalu. Nanti untuk para parents yang memang masih ingin memiliki pertanyaan, boleh komentar di Instagram ataupun di YouTube, atau mungkin bisa menghubungi langsung ke Triantama. Monggo silakan, kami membuka
ruang diskusi seluas-luasnya. Sekali lagi saya aturkan terima kasih kepada Mbak Yayang yang hari ini sudah menemani saya kembali membahas materi-materi yang insya Allah informatif dan sangat bermanfaat untuk para orang tua di luar sana. Untuk teman-teman semua yang memang ingin memiliki pertanyaan ataupun saran, tema-tema ataupun hal-hal yang ingin dibahas, pokoknya semuanya boleh silakan komentar di bawah dan jangan lupa like, subscribe-nya ya di channelnya Tinta Indonesia Official. Oke, sampai jumpa semua. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf ya atas segala kesalahannya.